Keabsurdan yang terjadi di kamar 4J masih berlanjut, malahan bertambah heboh dengan kehadiran Miss M. Sedangkan JJ dan para babysitter yang baru selesai istirahat makan siang pun hanya menjadi penonton di ujung kamar itu. Semua wajah para babysitter terlihat memerah karena mereka sudah terlalu lelah tertawa karena melihat tingkah ketiga wanita tersebut. Salah Miss M kan, bukan wanita. Hahaha. JJ dan para babysitter ikut gila karena tingkah Emma yang goyang gergaji lalu goyang kayang. Miss M, awas nanti pinggangmu patah, seru JJ sambil tertawa. Sedangkan 4J masih terlihat bersemangat dan menggerakkan kaki mereka sambil tersenyum. Dan yang paling antusias adalah si bungsu Ansel. Oh, trio macan ingin menggoyang kamar 4J. Seru Emma sambil goyang ngebor. Diriku pokoknya montok, diriku pokoknya montok. Punya pacar, punya yayang. Cantik begini. Body seksi, pinggul bohai. Kurang apa lagi? Emma bernyanyi sambil berlenggak-lenggok seperti model papan penggilasan yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang seksoi. Masih saja abang nakal. Mata jelalatan. Lihat cewek asal montok. Abang kegatelan. Emang dasar buaya. Cari-cari mangsa. Emang dasar buaya. Oma Airin menghentikan goyangannya sambil mengatur nafasnya dan selanjutnya ia tertawa terbahak karena melihat tingkah Emma. Hahaha. Oma Airin tertawa terbahak. Aduh, aku sudah tidak tahan. Astaga, Emma, kau membuatku ngompol di celana. Seru Oma Airin yang tidak bisa menghentikan tawanya. Kemudian Oma Airin keluar dari kamar 4J dan menuju kamarnya untuk membersihkan diri. Sama halnya dengan Raya dan JJ juga para babysitter yang tertawa terpingkal karena melihat Emma bergoyang begitu lincah, dari goyang ngecor, ngebor, gergaji, goyang ulek-ulek sambal, goyang polisi tidur, goyang ulat keket, goyang kayang dan goyang cacing kepanasan, ia sikat semua. Emma begitu lihai dengan goyangannya yang nampol sampai terkendol-kendol. Raya, aku pipis di celana, ucap JJ, sambil menutup mulutnya karena ia pun sama tidak bisa menghentikan tawanya. Wah, pantas saja bau pesing, ucap Raya, sambil terbahak. Aduh Raya, bagaimana ini? Hahaha. JJ masih tertawa terabahak, begitu juga dengan Raya. Ayo 4J goyang sama Mimi peri yang aduhai ini, ucap Emma, sambil berjoget di depan 4J. Astaga. Raya semakin tertawa terbahak karena tingkah Emma yang semakin menjadi. Dia seperti cacing kepasanan, ucap Raya, sambil menunjuk Emma. Bukan cacing tapi belatung nangka yang lompat ke sana dan kemari, jawab JJ. Ya ampun. Apa pinggangnya itu terbuat dari per atau karet? Kenapa bisa lentur begitu? Tanya Raya dengan herannya. Mungkin tubuhnya habis direndam dengan minyak tanah makanya jadi lentur begitu, jawab JJ sambil terkekeh. Bisa jadi. Raya mengangguk sambil tertawa. A few moment later, Emma sudah terjatuh dan terkapar di atas lantai dengan nafas yang ngos-ngosan. Sedangkan 4J sudah tidur nyenyak setelah puas melihat Emma berjoget. Ya Ami dong, tolongin ambilin Eike minum, pinta Emma. Nih, bangun dan berdiri, ucap Raya, sambil menyodorkan jus jeruk. Eike tidak bisa bangun, sepertinya pinggang Eike patah, ucap Emma dengan gaya gemulai. Makanya kalau goyang itu ada batasannya, ucap Raya, lalu membantu berdiri Emma. Ya Ami dong. Apa ini? Seru Emma, saat tangannya terasa basah seperti menyentuh air dari lantai. Malam hari pun tiba di kediaman keluarga Clark, terdengar gelak tawa yang menggema yang berasal dari ruang tengah.
Trio gesrek tengah berkumpul sambil membicarakan kehebohan Emma tadi siang. Aku tidak bisa membayangkan wajah syok Emma saat menyentuh sesuatu di lantai. JJ tergelak, sambil melirik ibu mertuanya. Hahaha, sudah tua jadinya suka beser. Jawab Oma Airin absurd, seolah ia tahu tengah disindir menantunya. Bukan cuma Oma yang beser, tapi menantu Oma juga. Ucap Raya, melirik ibu sambungnya. Ish, Raya. JJ bersemu merah, membuat Raya dan Oma Airin tergelak bersama. Tak berselang lama terdengar deru suara mobil memasuki halaman rumah mereka. Dedi dan Devan pulang. Ucap JJ, kemudian kedua wanita tersebut pergi menyambut kepulangan suaminya dan meninggalkan Oma Airin di ruang tengah sendirian. Hai, bidadari cantikku. Sapa Sander, ketika melihat JJ menyambutnya di ambang pintu. Hai, pangeran tampanku. Balas JJ, sambil memeluk Sander dan mengecup pipi suaminya dengan mesra. Cih, lebay. Sindir Devan. Manis. Tidak boleh iri ya. Ucap Sander terkekeh. Heh. Devan mendengus kesal, ketika ayah mertuanya terus memanggilnya dengan sebutan, manis. Kau juga bisa seperti itu, sayang. Ucap Raya, lalu memeluk suaminya. Wanginya. Raya mengendus ketiak Devan. Membuat Sander dan JJ bergidik ngeri. Iyuh. Huh. Ucap Sander dan JJ bersamaan, kemudian mereka berjalan memasuki rumah. Sedangkan Raya dan Devan masih di halaman. Sayang, hari ini aku sangat malu karena Dedi selalu mengolokku. Adu Devan, kepada istrinya. Keduanya berjalan memasuki rumah dengan posisi Raya bergelayut manja di tangannya sambil mengendusi ketiak Devan. Mengolokmu bagaimana? Tanya Raya, masih setia mengendusi ketiak Devan. Dedi memanggilku, manis seharian ini. Ucap Devan dengan nada kesal dan mengucapkan kata, manis dengan penuh penekanan. Kau kan memang manis dan gurih, hehehe. Ucap Raya, ikut mengolok suaminya membuat Devan semakin kesal. Sayang, malam ini jangan mandi ya. What? Pekik Devan, ketika mereka sudah di dalam markas tempur 2. Para botak sudah tidur. Tanya Sander, sambil menciumi leher JJ. Berapa lama lagi jalan menuju surgaku dibuka? Tanya Sander, masih menciumi leher putih itu dan sesekali menyesapnya hingga meninggalkan jejak cinta di sana. Dat, mandi dulu sana. JJ melepaskan tangan Sander dari pepaya gantungnya. Mandiin. Rengek Sander dengan nada manja. Manja. Ledek JJ. Aku manja, hanya denganmu saja. Hani. Ucap Sander, lalu membalikan tubuh JJ, hingga tatapan keduanya bertemu dan mengunci. Keduanya saling mengagumi dan saling memuja. Layaknya anak ABG yang baru mengenal cinta. Sander mendekatkan wajahnya dengan perlahan sambil berbisik di depan bibir JJ yang berwarna pink alami. Kau pakai mantra apa? Hingga membuatku bisa segila ini. Akhirnya pertanyaan itu meluncur juga setelah sekian lama mereka menikah. JJ memejamkan matanya, ketika hembusan nafas berbau min menerpa indera penciumannya. Sangat menggoda dan membuat JJ lupa diri. Kap. JJ mengecup bibir tebal itu dengan lembut dan penuh cinta. Aku tidak memakai mantra apa-apa. Hanya saja aku menggunakan ramuan cinta dan juga kasih sayang agar kau tidak mampu berpaling denganku. Hanya aku yang harus kau lihat dan kau cintai. Sander Clark. My sexy old man. Aku mencintaimu. Kap. JJ mencium Sander lagi tapi kali ini dengan sedikit sesapan dan membuat Sander langsung menekan tengkuk istrinya untuk memperdalam ciumannya. Sander dan JJ saling memejamkan matanya, sambil menikmati rasa cinta yang ia rasakan di setiap pagutan yang mereka rasakan. Aku lebih-lebih mencintaimu, Hani. Bisik Sander, ketika ia melepas pagutannya. Sander mengusap bibir pink itu dengan lembut lalu mengecupnya sebentar dan dengan refleks JJ memejamkan matanya lagi. Terima kasih. Bisik JJ, lalu memeluk suaminya dengan erat. Sander pun membalas pelukan JJ tak kalah erat dan sesekali ia mengecup pucuk kepala JJ dengan mesra. Dat, kau bau asam. Ucap JJ terkekeh, lalu mengurai pelukannya. Cek. Kau selalu saja merusak suasana romantis kita.
Sander berdecak dengan kesal sambil menatap malas istrinya. Sedangkan JJ hanya tersenyum sambil menampilkan wajah menggemaskannya. Hah, kau selalu saja membuatku tak berkutik. Sander yang melihat wajah imut dan menggemaskan istrinya pun menjadi semakin termehek-mehek. Kap, sana mandi, aku akan menyiapkan pakaian gantimu. Ucap JJ, berlalu begitu saja setelah memberi kecupan hangat di bibir Sander. Awas saja, jika pintu menuju surgaku sudah terbuka, akan kuhabisi kau. Gumam Sander kesal, sambil menuju kamar mandi. Sedangkan di markas tempur 2, Devan tengah berada di dalam kamar mandi sambil bercermin di sana. Muka ganteng begini dan maco masa ia dipanggil manis. Devan masih merasa kesal sekali, sambil menatap wajahnya yang super tampan itu dan juga melihat otot kekarnya yang selalu membuat istrinya terbakar gairah. Sayang, teriak Raya dari luar kamar mandi. Ya, jawab Devan, lalu segera mencuci mukanya. Ceklek. Devan membuka pintu kamar mandi. Sayang, lama sekali. Raya langsung menodong dengan pertanyaan. Kan aku sedang mandi. Ucap Devan. Mandi. Aku sudah bilang jika kau tidak boleh mandi. Raya mengangkat tangan Devan, lalu mengendus ketiaknya. Ya Tuhan, kenapa istriku jadi aneh begini? Keluh Devan dalam hati. Tuh kan, bau asam-asam segarnya hilang. Raya cemberut kesal. Aku tidak tahu bagaimana lagi untuk menghadapi istri absurdku ini. Kemarin stroberi dan sekarang minta bau asam. Tidak sekalian saja, aku dijadikan asinan. Manis asam segar. Devan merutuki istrinya dalam hati. Sayang, aku kan habis pulang kerja. Jadi, badanku lengket dan bau. Ucap Devan, sambil meringis karena ia heran dengan sikap istrinya yang semakin aneh menurutnya. Pokoknya malam ini kau tidak boleh celap-celup. Ucap Raya dengan tegas, lalu menuju tempat tidur dan merebahkan dirinya di sana. Sayang, nanti dede gondrongnya kangen sama papinya bagaimana? Tanya Devan, melas. Devan berjalan menghampiri istrinya dan ikut merebahkan dirinya di samping Raya. Sana. Jauh-jauh. Kesal Raya, lalu membelakangi Devan. Sayang. Bisik Devan. Golokku siap biasa loh, kau tidak merasakannya? Bisik Devan dengan nada sensual. Raya menggigit bibirnya, ketika merasakan golok super jumbo yang siap untuk menodong mangsanya. Mana hujan, dingin banget nih kelonan enak kayaknya. Rayu Devan. Akhirnya Raya pun tak tahan, dan membalikkan badannya dan menatap malas suaminya. Sekali celup saja. Ketus Raya. Yes. Batin Devan bersorak. Tidak masalah mau sekali celup atau setengah celup. Ucap Devan menyeringai licik. Devan menuruni anak tangga sambil menggenggam tangan istrinya dengan erat. Devan hari sudah siap dengan pakaian kantornya, pria itu terlihat sangat tampan dan gagah. Begitu juga Raya terlihat sangat cantik, memakai dress rumahan atau biasa disebut daster. Karena hari ini dirinya tidak ada jadwal kuliah, jadi ia memakai daster tersebut yang baru dibelinya beberapa hari yang lalu dari online shop. Apa dede gondrong baik-baik saja? Tanya Devan. Iya, sayang. Jawab Raya, tersenyum menatap suaminya yang tampak khawatir. Aku sangat khawatir. Ucap Devan, menatap perut Raya yang masih terlihat rata. Lain kali mainnya jangan terlalu kasar. Bisik Raya, membuat Devan tersenyum malu. Karena tadi pagi, Devan menggempur istrinya lagi dengan gaya cicak nemplok di punggung dan monyet minta digendong. Aku hanya takut jika dede gondorong nyungsep. Ucap Devan, membuat Raya terkekeh lalu menggelengkan kepalanya. Kapan jadwal periksa dede gondrong? Tanya Devan. Minggu depan sayang, aku harap kau bisa menemaniku. Ucap Raya, penuh harap. Tentu saja, aku akan menemani istri cantikku ini.
Jawab Devan, sambil mengecup tangan Raya yang ada di genggamannya. Romantis sekali. Ucap Raya, genit. Dasar. Ucap Devan, sambil mengacak rambut Raya. Berantakan. Jadi tidak cantik lagi kan? Raya mengerucutkan bibirnya kesal sambil merapikan rambutnya yang berantakan. Kau itu selalu cantik dalam keadaan apapun, apalagi jika kau mendesah di bawahku, kau semakin terlihat cantik dan seksi. Bisik Devan, membuat Raya tersenyum malu dan wajahnya menjadi semerah tomat. Dasar maniak. Buk. Raya memukul lengan Devan dengan keras, kemudian berjalan mendahului Devan. Hahaha. Devan tergelak dan masih berdiri di anak tangga. Sedangkan Raya, sudah terlanjur kesal pun langsung menuju ruang makan. Tapi, langkah Raya terhenti ketika melihat kedua mertuanya yang tengah melangkah memasuki rumah besar tersebut. Mom. Dad. Raya menghampiri kedua mertuanya dan memeluk mereka satu persatu. Devan yang tengah tertawa pun menghentikan tawanya dan seketika tatapannya menajam ketika melihat kedatangan kedua orang tuanya. Apa kabar sayang? Dan bagaimana keadaan kalian? Tanya Nyonya Fadaei kepada menantunya. Kami baik, Mom Dad. Jawab Raya tersenyum dan menatap kedua mertuanya bergantian. Mommy dan Daddy, kenapa beberapa hari ini tidak ke sini? Tanya Raya. Maaf, itu karena, ucapan Tuan Fadaei terhenti ketika Raya ditarik paksa oleh Devan. Devan, jangan seperti itu. Istrimu tengah mengandung. Tegur Nyonya Fadaei. Devan menatap tajam kedua orang tuanya, tanpa berkata apapun ia membawa Raya kembali naik ke markas tempur 2. Tentu saja hal itu membuat hati kedua orang tuanya mencelos. Devan, Daddy dan Mommy akan kembali ke Kanada. Ucap Tuan Fadaei ketika melihat Devan dan Raya menaiki anak tangga. Devan menghentikan langkah kakinya saat Raya menahan tangannya. Maafkan Dad dan Mom karena tidak pernah ada untukmu. Lanjut Nyonya Fadaei mulai terisak. Terima kasih, Nak. Melihatmu seperti ini sudah membuat kami senang dan bahagia. Kami adalah orang tua yang sangat buruk. Sekali lagi maafkan kami. Ucap Tuan Fadaei, lalu memapa istrinya yang terlihat lemas untuk keluar dari kediaman keluarga Clark. Kembalilah. Tapi, jangan pernah kalian menampakkan diri di hadapanku lagi. Dek. Jantung kedua orang tua Devan berdetak sangat cepat ketika mendengar suara Devan yang begitu dingin dan tegas. Sayang. Raya menggoyangkan tangan Devan yang menggenggamnya dengan erat. Kedua orang tua Devan menghentikan langkahnya dan membalikkan badan untuk menatap putranya. Tapi, sayangnya Devan memunggungi mereka, hanya Raya yang menatap mereka. Aku akan sangat membenci kalian jika kalian kembali lagi ke Kanada. Ucap Devan dengan tegas, lalu melepaskan tangan istrinya dan berjalan cepat menuju markas tempur 2. Kedua orang Devan tersenyum sambil menghapus air mata yang sudah membasahi pipi. Sayang, kau tidak ingin memeluk Daddy dan Mommy? Teriak Raya, tapi suaminya itu tidak menilai sedikit pun. Mom and Dad. Raya menghambur memeluk kedua mertuanya bersamaan. Apa itu tandanya Devan? Nyonya Fadaei tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Ya, Mom. Devan mulai membuka hati untuk kalian lagi. Ucap Raya, lalu mengurai pelukannya. Ya Tuhan, terima kasih. Nyonya Fadaei memekik senang dan bahagia. Baik buruknya kedua orang tua dan sebesar apapun kesalahan mereka, kita tidak boleh membenci mereka. Karena tanpa mereka kita tidak akan ada di dunia ini, percayalah, mereka menyayangi dan mencintaimu, walaupun mereka membesarkanmu dengan cara yang salah. Karena di markas tempur 1 kedap suara,
Jadi para penghuni kamar tersebut tidak mendengar jika ada kejadian yang menegangkan di ruang tengah sana. Dad, sudah hampir jam 7, kenapa belum mandi juga? JJ mengingatkan suaminya yang tengah berdiri dan bersender di dinding kamar, dengan bertelanjang dada dengan handuk yang terselempang di pundaknya. Aku ingin mendapatkan nutrisi seperti Ansel. Ucap Sander absurd, membuat JJ melotot sempurna. Ya, apa aku tidak salah dengar? Tanya JJ dengan ketus. Ayolah, Hani. Aku haus dan butuh susu segar. Ucap Sander dengan melas. Kalau haus ya minum air. Sander malah tersenyum konyol, membuat JJ memutar kedua bola matanya dengan malas. Jangan bilang Dedi salah minum obat lagi. Tanya JJ dengan penuh selidik. Sander menggeleng sebagai jawaban. Tapi, sikapmu aneh. Ucap JJ. Bagaimana tidak aneh, jika setiap hari aku disuguhkan pepaya gantung segar dan menggoda. Ucap Sander dengan resah. Membuat JJ menggelengkan kepalanya, karena sikap suaminya terlalu kekanakan menurutnya. Sander berjalan mendekati JJ yang membereskan pompa pepaya gantung. Dad, mau apa? Aku mau kau. Ucap Sander lalu mengangkat tubuh JJ di tepi tempat tidur, dan menjatuhkan JJ ke atas pangkuannya dengan posisi menyamping. Ya. JJ memekik ketika Sander mengangkatnya begitu saja. Kenapa kau semakin hari semakin cantik? Padahal kau sudah mempunyai 4 putra dan lihat tubuhmu semakin menggoda dan berisi, apalagi ini bertambah sangat besar dan membuatku ingin memangsamu. Ucap Sander menatap istrinya dengan penuh lembut dan penuh damba. JJ mengalungkan kedua tangannya di leher suaminya. Kap. Giliran JJ yang mengecup bibir tebal itu dengan mesra. Dedi juga bertambah sangat tampan dan sangat menggoda. Ucap JJ, sambil mengusap rahang tegas suaminya dengan lembut dan menatap suaminya dengan penuh cinta. Aku yakin di luar sana pasti banyak wanita yang menginginkan Dedi. Ucap JJ sambil mengerucutkan bibirnya. Sebanyak apapun wanita di luar sana yang menginginkanku, mereka tidak akan mampu menggoyahkan imanku, karena hati dan cintaku sudah terpaut dengan hatimu. Jiwa dan raga ini hanya untukmu Jenita Putri, hanya kau yang mampu membuatku segila ini. Gombal. JJ memukul pelan pundak suaminya, lalu menyembunyikan wajahnya yang merona di ceruk leher suaminya. Padahal tubuh JJ terlihat mengembang, tapi suaminya itu selalu memuji dirinya. Aku berkata apa adanya. Apa kau ingin melihat bidadari di rumah ini? Tanya Sander, membuat JJ mengangkat wajahnya dan menatap suaminya dengan penuh tanda tanya. Bidadari? Memangnya ada? Tanya JJ balik dengan kening yang mengerut. Ada. Bahkan bidadari itu sangat cantik dan menawan. Puji Sander, membuat wajah JJ berubah menjadi masam. Ayo. Sander menggendong tubuh JJ dan menurunkan JJ di depan meja rias. Mana bidadarinya? Tanya JJ. Lihat di cermin itu. Sander menunjuk cermin meja rias. Blus. Seketika wajah JJ merona, saat ia menatap cermin di meja rias yang ada di depannya. Dan dirinya baru tersadar jika ia digombali oleh suaminya. Hei, bidadari. I love you. Bisik Sander, sambil mengecup pipi istrinya. Dasar bule KW.